Halo anak-anak, salam sehat dan semangat belajar tentunya. Kembali lagi dalam pelajaran biologi. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pada materi sebelumnya, yaitu tentang kingdom Plantae. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tumbuhan paku atau yang disebut dengan Pteridophyta. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang Pteridophyta, mari kita bahas kembali sedikit tentang kingdom Plantae atau dunia tumbuhan. Suatu organisme dikatakan sebagai kingdom Plantae apabila dia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempunyai klorofil. Pada tumbuhan memiliki klorofil untuk berfotosintesis. Foto artinya cahaya dan sintesis artinya pengolahan. Jadi fotosintesis adalah pengolahan makanan dengan menggunakan cahaya matahari. Yang kedua, bersifat autotrof. Autotrof artinya dapat memperoleh makanan dengan cara fotosintesis. Yang cara fotosintesis tadi atau dia memiliki klorofil tadi. Yang ketiga, memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa. Bagian ini yang membedakan bahwa fungi atau jamur tidak termasuk Plantae. Kenapa? Karena fungi memiliki dinding sel berupa zat kitin, sedangkan pada Plantae berupa selulosa. Selanjutnya, bahwa bagian ini juga menyebabkan tumbuhan tidak dapat bergerak secara bebas karena dindingnya memiliki selulosa yang kokoh atau yang kuat. Sedangkan pada hewan atau manusia seperti kita tidak memiliki dinding sel sehingga kita dapat bergerak secara bebas. Ciri yang berikutnya adalah merupakan organisme yang eukariotik multiseluler. Eukariotik adalah sudah memiliki membran pada inti selnya. Sedangkan multiseluler adalah terdiri dari banyak sel, banyak. Ciri yang kelima adalah dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum. Dapat dalam bentuk batang, misalnya itu terdapat pada tebu, dan juga dapat dalam akar, misalnya pada singkong. Ciri yang keenam adalah mengalami pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya. Dalam hal ini, tumbuhan itu ada yang mengalami pergiliran keturunan yang dimiliki dari fase sporofit, yaitu fase pembentukan spora, dan ada fase gametofit, yaitu fase pembentukan gamet atau sel kelamin. Nah, sekarang mari kita bahas tentang tumbuhan paku atau Pteridophyta. Pteridophyta artinya sepasang. Kalau kita lihat pada gambar ini terlihat seperti sayap yang sepasang, satu kiri dan satu kanan. Makanya disebut dengan Pteridophyta. Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Yang sejati itu maksudnya adalah akar, batang, dan daunnya sudah jelas atau dapat dibedakan antara batang, akar, dan daunnya. Serta memiliki berkas pengangkut. Bahwa kita ketahui alat angkut pada tumbuhan ada dua, yaitu xilem dan floem. Yang kedua, memiliki dua jenis daun. Yang pertama disebut dengan tropofil yang digunakan untuk asimilasi, yaitu proses fotosintesis. Sedangkan yang kedua ada sporofil
yang digunakan untuk penghasil spora. Yang ketiga adalah di bawah daun sporofil yang berbentuk seperti bintik-bintik di belakang daun yang disebut dengan sorus. Nah, sorus yaitu kumpulan kotak-kotak spora. Dan ciri yang terakhir adalah mengalami pergiliran keturunan atau yang disebut dengan metagenesis. Baik, berdasarkan jenis sporanya, tumbuhan paku dapat dibedakan menjadi 3, yaitu paku homospora atau isospora. Homo artinya sama, iso artinya bentuknya juga sama. Maka dapat disimpulkan bahwa homospora adalah paku yang menghasilkan satu jenis spora yang ukurannya sama. Contohnya paku kawat atau Lycopodium clavatum. Yang kedua, paku heterospora. Hetero yaitu artinya itu berbeda. Artinya tumbuhan spora yang menghasilkan 2 jenis spora yang berbeda ukurannya. Misalnya semanggi atau Marsilia crenata. Yang ketiga adalah paku peralihan, yaitu tumbuhan paku yang menghasilkan spora yang berbeda, tetapi ukurannya sama. Di sini sudah ada spora jantan dan spora betina. Misalnya paku ekor kuda atau Equisetum debile. Ini perhatikan gambar paku ekor kuda. Kalau ini paku semanggi dan yang ini adalah paku kawat. Selanjutnya adalah klasifikasi tumbuhan paku. Tumbuhan paku dibagi menjadi 4 divisi. Yang pertama adalah Psilipotinae atau paku ekor kuda. Paku ekor kuda ini disebut dengan paku telanjang karena belum memiliki daun dan sebagian jenisnya ada yang belum memiliki akar. Dan dia bersifat homospora. Contohnya Dicotyledon nudum. Yang kedua adalah Lycopodidae atau paku rambut. Paku ini memiliki daun yang kecil dan tidak bertangkai dan bertulang satu. Sebagian jenisnya ada yang memiliki daun yang berbentuk jarum dan tersusun rapat. Contohnya Seleginella caudata. Tipe Equistene atau paku ekor kuda. Paku ekor kuda ini disebut dengan tipe Equisetane. Jenis paku ini memiliki batang yang bercabang, berkarang, beruas-ruas, dan mengandung zat kersik yang dapat dijadikan sebagai bahan penggosok. Contohnya Equisetum sp. Divisi yang keempat adalah paku sejati. Paku ini memiliki daun yang besar dan terdapat sorus di bawah daun. Contoh divisi ini adalah Suplir atau Adiantum caudata. Nah, ini tadi namanya paku purba yang tidak memiliki daun. Ini paku rambut, ini paku ekor kuda, dan ini paku sejati. Berikutnya kita bahas daur hidup tumbuhan paku. Pertama, spora keluar dari sporanium akan tersebar mengikuti arah angin. Jika spora jatuh di tempat yang lembab, spora akan tumbuh menjadi gametofit yang disebut dengan protalium. Kemudian, sporanya tadi akan mengalami gametofit yang dikenal dengan protalium. Protalium nanti akan membentuk antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoa dan archegonium menghasilkan ovum. Spermatozoa dan ovum ini mengalami fertilisasi atau peleburan yang membentuk zigot dan tumbuh berkembang menjadi tumbuhan paku sampai menghasilkan spora kembali. Dan demikianlah selanjutnya sampai dia kembali ke spora dan selanjutnya.
Oke anak-anak, demikian materi kita untuk pertemuan kita pada hari ini. Bapak selalu berpesan agar jangan lupa berdoa, jangan kemana-mana, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar. Bye-bye.